pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah baik secara online maupun tatap muka. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 kita akan bersama-sama untuk menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya ibadah kita layak di hadapan Tuhan. Kita akan saat teduh sejenak. Kita akan bersama-sama untuk meresapi akan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepekan kehidupan kami sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini pula kita akan bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kau
Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kami, di sepanjang perjalanan hidup kami, di sepanjang aktivitas kami, dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang memberkatinya. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran hidup yang kekal pada hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman yang ditaburkan pada pagi hari ini, membawa keselamatan bagi kehidupan kami, bisa kami serapi, bisa kami hayati, dan kami maknai akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini pula, pagi yang indah ini kami mohon pengampunan atas segala kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat di sepekan hidup kami mohon pengampunan Tuhan. Dan pada hari ini pula, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Citarum ini di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu satu persatu, Tuhan Yesus yang berkatinya. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus yang berkarya, yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Terima kasih, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Mujizat Itu Nyata. Berwaras kuasa-Mu Tuhan,
Shalom, bagaimana kabar saudara? Semuanya baik dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan saya bersyukur di kota Semarang saat ini memasuki dalam level yang kedua. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Kita akan membaca dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Kita semuanya dipanggil untuk bersama-sama menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Kita bersama-sama belajar bagaimana pekerjaan Tuhan itu terus tidak pernah berhenti. Saya bersyukur dipertemukan oleh Tuhan bersama dengan saudara. Kita memiliki tim pengembalaan dan kita memiliki tim bersama-sama menjadi satu tim. Dan kita adalah satu keluarga. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadilah kuat. Saya percaya bahwa ketika kita memiliki kesatuan yang kuat, kita akan terus menjadi kuat, saudara. Saudara perhatikan sapu yang apabila sapu lidi itu diambil satu saja, lidi itu mudah dipatahkan. Tetapi ketika lidi itu dipersatukan dan ditali, dan lidi itu sulit untuk dipatahkan. Apabila kita terus bersatu, kasih karunia Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa, karena kasih itu yang selalu menyatukan hidup kita. Jadilah kuat. Saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita bersatu bersama-sama, kita terus merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saya bersyukur kita terus menyiapkan generasi bagi pertumbuhan gereja. Saya bersyukur kita terus memuridkan. Saya bersyukur kita terus belajar firman Tuhan. Dan kepercayaan itu kita berikan. Terus kita berikan kepada generasi penerus kita. Bagi taruna-taruna kita. Generasi di mana Tuhan yang sudah tempatkan bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kalau kita belajar mempercayai seseorang, ya sudah, diberikan kepercayaan itu penuh. Dan kita mentoring. Dan kita evaluasi bersama-sama. Kita perbaiki bersama-sama. Dalam hal ini saudara, kita harus berani untuk menerima masukan. Kita harus berani menerima teguran. Supaya kita bersama-sama mampu berbuat lebih baik. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, kalau di gereja itu ada bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab bukan berarti saudara hanya buka HP saja, tetapi berusahalah buka Alkitab, saudara. Ya mungkin kalau di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan, saudara tidak bisa sempat membuka Alkitab, tetapi bukalah Alkitab di rumah saudara. Nah, itu adalah bentuk pelatihan bagi kita. Itu adalah proses di mana hidup kita akan menjadi kuat. Kalau kita makan, mungkin sehari sekali, 2 kali, atau 3 kali,
kita kenyang. Kalau dikruskan dengan sendok, berapa sendok itu? Dan ini berkali-kali saya sampaikan kepada saudara. Berapa sendok kalau kita makan setiap hari? Mungkin ada yang 50, ada yang 10 sendok saja, ada yang 70 sendok, bahkan mungkin lebih. Kita bisa berkata kenyang, warak. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita baca hanya satu ayat. Apakah kita kenyang? Apakah kita segar? Nah, kita harus menguatkan tubuh kita dengan nutrisi firman Tuhan ini. Inilah makanan rohani bagi kita. Nah, bagaimana kehidupan kita digambarkan sebagai seorang prajurit? Kita harus melatih tubuh kita untuk menjadi orang yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam iman kita. Sehingga segala pencobaan yang ingin menjatuhkan hidup kita, atau pertandingan-pertandingan yang lain yang ingin menjatuhkan hidup kita, kita tidak akan jatuh. Daging kita kuat di dalam iman itu. Walaupun seringkali kita mengalami kelemahan, saudara. Mari kita akan belajar terus firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, percayalah. Saya bersyukur bertemu dengan saudara. Saudara mengerjakan bagian saudara dengan sungguh-sungguh. Dan saudara merasakan berkat itu. Ya, yang gak sungguh-sungguh pasti akan mengalami lemah iman. Tapi yang sungguh-sungguh, puji Tuhan, saya melihat sendiri. Dan akhirnya semuanya ikut sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai seorang prajurit itu harus disiplin. Disiplin rohani, disiplin iman kita. Nah, digambarkan juga dalam kebenaran firman Tuhan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan juga harus disiplin untuk melatih dirinya. Ya, saya bersyukur bertemu dengan saudara. Saudara selalu meluangkan waktu. Ibadah kita dalam masa PPKM ini sangat singkat, pendek. Dan saudara membangun mezbah keluarga bersama dengan keluarga saudara. Bangunlah hal ini, supaya hidup kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terus hidup berpengalaman dengan Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, kita sebagai pekerja, sebagai seorang pengabdi dalam pekerjaan Tuhan, mari kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan taat, dengan setia. Saya percaya keteladanan hidup kita, ketika kita lakukan dengan baik, banyak orang akan meniru hidup kita, karena kita model bagi mereka. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang patut menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Untuk doa berkat dan penutup, dengan kasih Bapak Pendeta Wahyu Asih Wiyadi, kami persilahkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan meminta pimpinan dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu campur tangan bagi bangsa kita, Tuhan melawat bagi bangsa kita, Tuhan memulihkan bagi negeri ini, dan Tuhan memberkati kota kita. Mari kita akan bersama-sama mengucap syukur dan meminta berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Aba, ya Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur karena campur tangan-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberikan pemulihan bagi bangsa kami, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberikan pemulihan bagi kota kami, dan Engkau melawat seluruh bangsa kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai secara luar biasa, sehingga bangsa kami akan terus mengalami pemulihan dari masa pandemik ini Bapa, dari masa kesusahan ini Bapa. Kami yakin dan percaya ini adalah pertolongan yang Bapa berikan bagi kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu. Berkatilah bagi seluruh umat-Mu yang bergabung di dalam Gereja Baptis Indonesia Citarum. Kami percaya dengan kuasa-Mu, Engkau akan terus melawat kami, Engkau akan terus menambahkan karunia-karunia bagi kami, Engkau akan memberkati setiap pundi-pundi kami, Engkau akan memberkati setiap lumbung kami, Engkau akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, berikan damai sejahtera-Mu, berikan
kesejahteraan dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Berkati setiap taruna-taruna Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau melawat mereka. Engkau memberkati kekuatan kesehatan pendidikan mereka. Engkau memberkati perkuliahan mereka. Engkau memberkati pasangan hidup bagi mereka yang merindukan pasangan hidup. Dan berkati keluarga-keluarga baru Bapa. Berkati buah kandungan istri mereka untuk menurunkan generasi penerus bagi keluarga mereka, bagi gereja. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu melimpah bagi kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu bahwa rahmat dan berkat-Mu melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang sakit Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang memiliki beban berat dalam kehidupannya, Engkau akan melawat dan memberikan hikmat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang mengalir atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.